Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, apa kabarnya saat pagi hari ini? Luar biasa. Saya tidak percaya kita yang hadir saat pagi hari ini maupun yang ibadah online di rumah, semua tetap dalam lindungan Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang layak kami. Semesta melukis
dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan puji-pujian kami pagi hari ini boleh membawa persembahan yang menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengurapi seluruh pelayan-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Dari WL hingga pemain musik, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Juga pembawa kolekta dan seluruh jemaat Tuhan yang ada, biar kami boleh bersatu hati. Kami boleh diikat dengan tali Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Urapilah ibadah ini Tuhan, biar kami boleh pulang membawa sesuatu yang luar biasa. Baik yang di gereja, baik yang di rumah Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh diperbaharui Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Saya persilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan sebab Dia Allah sumber harapan kita.
diambil untuk Saudara Bima. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, kelihatan dari muka-mukanya walaupun ketutup masker. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik dalam kehidupan saya. Dan mungkin dari kita semua banyak sekali yang telah melewati tahun 2020 sampai sekarang 2021 dengan banyak sekali berbagai macam musim kehidupan. Tapi kami pun sama, dari saya dan keluarga juga mengalami hal yang sama. Tapi kami yakin percaya bahwa ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Ketika kita bersandar sama Tuhan, pasti Tuhan menyertai kita. Walaupun kadang gak mudah buat kita, tapi kita yakin percaya segala sesuatu yang dalam skemanya Tuhan pasti akan baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini saya membawakan pujian karena suara saya kurang bagus. Saya mau pakai alat musik lain. Ini wirelessnya punya Om Angki. Mic ini punya Om Angki. Jadi biar ada suara-suara Om Angki sedikit ya.
Puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
kami mengaminkan pujian Tuhan, bahwa kami tahu Tuhan, Engkau mengiringi kami Tuhan, dan juga kami mengiringi Engkau Tuhan. Apa yang Tuhan buat kami tak percaya Tuhan, itu adalah baik bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biar setiap pujian yang kami bawa Tuhan boleh naik dan harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan, dan pakailah hamba-Mu menjadi tangan kanan-Mu ya Tuhan, untuk menjadikan saluran berkat bagi kami Tuhan yang mendengarkan, dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa dan sembahyang kami, urapi setiap hati dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau saja yang disenangkan, Engkau saja yang dipuji Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkatalah bagi kami Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu menjadi jalan keluar bagi kami ketika kami punya masalah Tuhan. Engkaulah penolong dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau selalu berada di setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan sembahyang kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur boleh bertemu dengan sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan tempat ini. Terima kasih Ibu Gembala yang berikan kesempatan untuk kami. Jujur saudara, ketika tadi menaikkan pujian, ketika mau masuk ke firman, saya sungguh sangat-sangat tersentuh. Benarkah menjadi pertanyaan bagi saya saudara? Rindu menyerahkan sepenuhnya menjadi hamba-Nya Tuhan. Tidak tunggu menjadi full timer, tetapi biarlah seluruh aspek hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dan saya sungguh sangat-sangat diberkati dengan rangkaian pujian penyembahan yang ada. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi saya saudara dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak berlama kita membuka Alkitab kita. Amin. Kita buka di kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Puji Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Saya percaya kita yang ada di ruangan ini semuanya takut akan Dia. Amin. Semuanya kita mengasihi akan Dia. Haleluya. Tadi di bagian yang terakhir, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jadi pagi hari ini saya angkat satu tema, harapan di dalam kasih setia Tuhan. Ya, saudara-saudara rindu menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Allah, yang memiliki harapan di dalam kasih setia-Nya Tuhan. Menjadi pertanyaan, pengharapan seperti apa? Dan bagaimana caranya saya dan saudara memperoleh pengharapan itu? Pengharapan itu diperoleh karena iman. Kita lihat di Roma pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Suratan Roma pasal yang ke-5 Roma pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Oleh Dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Hanyalah pribadi Yesus, saya dan saudara
boleh masuk dalam iman yang militan di hadapan Tuhan. Tadi kesaksian dari Saudara Bima ya. Mungkin banyak hal yang kita lewati, bukan cuma Saudara Bima, kita semua yang ada di ruangan ini. Tahun 2020 mungkin begitu berat kita lewati. Tetapi satu hal yang saudara tahu, tanpa terasa, kita ada di hari terakhir di bulan kedua tahun 2021. Ketika kita flashback balik saja, tidak usah berlama setahun yang berlalu. 2 bulan yang sudah kita lewati di tahun 2021, itu pun bukan karena gagah dan kuat kita, hanya karena kasih dan kemurahan Allah yang luar biasa. Hanya oleh Dia, hanya oleh Yesus, kita boleh masuk ke dalam iman kepada kasih karunia yang Tuhan beri atas hidup kita. Tadi, barang siapa yang takut akan Dia, dia memiliki pengharapan di dalam kasih karunia Tuhan. Siapa yang menyangka, saudara? Jujur, sampai detik hari ini pun saya masih merasa seperti apa ya. Tetapi saya tidak akan berlalu dengan kesedihan. Tetapi saya jujur sempat komplain. Saya ditegur sama suami, sempat komplain ketika tanggal 14 Februari kemarin. Sepanjang jalan dari rumah menuju ke rumah tante di Menteng, saya sempat komplain sama Tuhan. Tuhan, masa hari Valentine Tuhan mau kasih seperti ini, padahal saya belum tahu apa yang mau jadi. Tetapi hati saya dengan ini sudah perang, saudara. Ini sepanjang jalan saya sudah perang antara hati saya dengan logika saya, perang. Tetapi sepanjang jalan saya hanya memuji Tuhan. Akhirnya saya boleh bersyukur, saya kunci Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi. Apapun yang jadi, itu yang terbaik. Makanya ketika Ibu Gembala telepon, "Nik, gimana posisi?" "Ya tante, saya sudah jalan." Kakak yang di Amerika, "Nik, mami, nik." "Ya kak, saya sudah lari." Begitu sampai di Menteng, saya lihat mobil gak ada. Saya tanya sama Victor, "Vic, mobil kemana?" "Dibawa ke rumah sakit Bunda, Tan." Kami saking bingungnya, masuk ke rumah sakit Bunda, bukan masuk ke rumah sakit yang umum, masuk ke rumah sakit ibu dan anak. Saya masuk ke ruang UGD, kok nggak ada. "Papa, ada nggak pasien yang itu baru masuk?" "Siapa?" Orang tua, tante saya, sudah umur sekian." "Bu, di sebelah, Bu." Sudah, kami nggak peduli, kami parkir motor di situ, kami lari, kami cari. Sampai di situ kami boleh melihat. Tapi itu tadi, ketika saya dan saudara beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia, saya dan saudara dimampukan oleh Allah melewati masa-masa yang tadi ujian berkata seperti dalam gurun lembah kelam dan lain sebagainya. Saya dan saudara boleh masuk ke dalamnya dan keluar menjadi pemenang. Saya rasa sidang jemaat juga tidak mudah untuk melewati tanpa sosok, tanpa figur dari Bapak Gembala yang ada. Ibu rohani, anak-anak semua, kakak beradik, tidak mudah. Saya tahu tidak mudah. Suami saya katakan, dia bisa ngomong, yang kuat begini, begitu, begini, padahal dia sendiri gak itu. Saya begitu dokter nyataan tante habis, saya langsung pingsan, blek, udah gak tahu. Tapi syukur, saya katakan, Tante Lisa, Ibu Gembala, boleh dampingin Oma sampai detik-detik terakhir. Saya sementara ngurusin administrasi karena begitu masuk, jujur, Tante masih sehat, detutnya semuanya masih bagus semua. Makanya saya ngotot untuk saya mau pindahin ke Gading Pluit karena dokternya ada di sana, semuanya ada di sana. Saya sempat bisik sama Tante gak kuat ya, Tante terus percaya sama Tuhan. Ini mau urusin pindah ke Gading Pluit, seizin Kak Eka sama Kak Ella. Masih respon, masih semua. Sampai hari ini saya boleh bersyukur. Kita boleh bagi tugas, Ibu Gembala dampingin terus. Lalu pas pertama datang, saya udah doain, saya bisik sama Tante sempat ngetes dan lain sebagainya, sudah oke. Didampingi bersama Ibu Gembala. Sama suster suruh angkat tangan kiri, respon benar, diangkat tangan kirinya. Masih minta, tadinya tiduran, minta didudukin. Siapa yang menyangka, hitung mundur cepat banget saudara. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, habis. Tuhan, ya kiranya saya dan saudara boleh memiliki pengharapan yang diperoleh karena iman. Dan ini bisa dilakukan, dilukiskan ya, digambarkan
sebagai sesuatu yang hidup. Iman itu harus hidup, saudara. Sehingga ketika iman itu hidup di dalam kehidupan kita, dialah yang menumbuhkan percaya kita sesungguhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Ketika engkau masih bisa melakukan segala sesuatu, lakukan saja. Apa yang menjadi bagiannya kita, lakukan saja. Di ayat yang lain katakan, yang tersembunyi bagiannya Tuhan, yang terbuka bagiannya manusia. Lakukan saja apa yang menjadi bagiannya kita. Hasil akhir Tuhan yang punya rencana. Jadi ketika saya dan saudara gak pernah menyerah, apapun juga jangan pernah menyerah. Jangan pernah kasih kendor iman percaya kita. Jangan pernah mau diintimidasi oleh kuasa iblis. Kerjaannya dia memang cuma nuduh dan nuduh. Kamu gak bisa, kamu gak kuat, kamu gak mampu. Itu kerjaannya dia. Tetapi ketika saya dan saudara bertindak di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya kuat, saya bisa, saya mampu, maka iman itu hidup di dalam kehidupan kita. Kita lihat di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Tadi saya katakan bahwa pengharapan itu bisa dilukiskan sebagai sesuatu yang hidup. Lewat kebangkitan Yesus, Rasul Paulus katakan, semua dulu yang kupunya kuanggap sampah. Tetapi satu hal keuntungannya ketika dia mengenal Yesus dengan benar, ketika dia mengenal Yesus menjadi sumber segala sesuatu atas hidupnya, dia tampil menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Saya ketika melihat status dari Tante Yanti sama Om Jem, melihat tante kenangan saya udah amburadul lagi. Tetapi tadi ketika saya lihat, oh puji Tuhan, Farel ada. Saya nengok ke sini, Om Jem ada. Saya nengok ke belakang, Tante Yanti ada. Puji Tuhan. Ketika saya dan saudara bertindak di dalam iman yang memberi hidup atas hidup saya dan saudara, iman itu yang berikan kemenangan. Iman itu yang akan terus bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Karena hidup orang benar, hidup orang percaya, bukan karena melihat, tetapi karena iman percayanya. Amin. Kalau saya dan saudara lihat faktanya, ya inilah fenomena kehidupan yang ada. Saya boleh bersyukur kalau hari ini boleh ada bersama-sama di sidang jemaat Gosen yang ada, boleh beribadah. Ini pun salah satu amanah dari Tante. Jauh-jauh hari Tante cuma bilang, nih tolong ya, kenapa kan? Tanggal 26 Oliver sama dia ulang tahun. Iya, Tante mau apa? Bawa makanan ke gereja ya nih. Elis sama Refli yang anterin. Iya Tante. Tante pengen apa? Nanti pesan kuenya di Harvest ya. Iya, nanti Elis kerjain. Makanya saudara jujur, ketika saya tanya sama Kaika pengen apa? Nek Kaika pengen nasi kuning. Ya, nanti Elis kerjain. Elis buat Kaika, buat Oliver, buat Dio, buat Mami. Ini amanat Mami Kaika, saya bilang. Iya dikerjain aja. Sementara ngerjain, jujur tadinya saya ambil, saya kerjain sendiri. Mendadak di sekolah, dosen yang harusnya ngajar, dia langsung banting setir, gak bisa ngajar. Jadi konsekuensi dari sebuah tuntutan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saya, mau gak mau harus saya yang ambil alih itu. Saya katakan, Tuhan kayak gimana ini? Apa segala macam tuntutannya tetap itu. Ketika iman yang memberikan hidup atas hidup saya dan saudara,
saya dan saudara boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Saya jujur, saya agak gaptek juga. Untungnya mulai semester kemarin memang udah mulai ngajar dengan online. Tapi masalahnya laptop saya nggak bisa bersahabat, saudara. Kameranya rusak. Jadi semester kemarin sementara ngajar, saya numpang sana, saya numpang sini. Sementara jagain tante di rumah sakit, kebetulan tim IT kami rumahnya di depan rumah sakit Gading Pluit. Jadi saya bilang sama Kak, selesai dampingin mami, minta izin dia ngajar. Lu ngajar di mana nih? Cuma depan, deket kok, cuma di depan situ. Oh ya sudah. Tapi kan sampai seberapa lama saya dan saudara mau numpang terus seperti itu? Saya beriman Tuhan, saya nggak mau seperti ini terus. Saya mau bertindak, saya sadar, saya terbatas. Tetapi saya punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Saya bertindak, saudara. Pergilah ke Electronic City, ngomong dengan begini-begini. Akhirnya Niko, Tuhan buka jalan. Akhirnya kemarin ketika ngajar, saya pamit sama Kak Eka, boleh nggak saya minta izin pakai wifi di rumah supaya saya bisa ngajar dari rumah, saya bisa membuat segala sesuatunya di rumah. Silakan nih, kan lu mau pakai nggak mau pakai, itu wifi udah dibayar. Saya pikir iya juga ya, oh puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Hanya pas di tes pertama saya bilang, Ki tolongin yang tim IT, Ki tolongin Tante ini dong, Tante ini gaptek gak ngerti. Karena sekarang ini benar-benar mau dilepas sendiri, tolong di backup, tolong di monitor dulu seperti apa. Uji coba gini-gini. Gimana tuh? Oh iya gini-gini. Hari pertama dia lepas dari jarak jauh. Tapi gimana bisa buka? Siap Ki. Gimana bahan ajarnya udah oke? Siap. Kameranya Tante oke. Suaranya coba tes oke. Puji Tuhan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, akhirnya selesai kemarin hari Sabtu. Puji Tuhan. Saya katakan Tuhan terima kasih buat hikmat yang Tuhan beri. Kalau kita nggak berani bertindak, kita nggak mau menghidupkan iman yang ada dalam hidup kita, cuma sampai di situ-situ aja, nggak akan ada perubahan apa-apa. Tetapi jika saya sudah mau bertindak, melangkah di dalam iman, dalam nama Yesus, saya bisa, saya mampu, saya kuat, dan saya hebat bersama dengan Tuhan. Amin. Kadang-kala kerjaannya iblis lagi-lagi. Dia cuma mendakwa atas hidup saya, saudara. Kamu gak bisa, kamu gak mampu, kamu gak punya apa-apa, dan lain sebagainya. Tetapi jika engkau berkata, sama seperti Yesus ketika dicobai di padang gurun, Yesus hanya tangkis dengan firman, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi kemarin ketika saya ngajar, saya cuma sampaikan dengan mahasiswa yang ada, kalau engkau punya segala sesuatu yang mengintimidasi atas hidupmu, tangkis dengan kekuatan firman yang kau punya. Ada tertulis dalam Alkitab ini dan lain sebagainya. Ketika engkau merasa direndahkan, ada tertulis, engkau berharga dan mulia, engkau akan bangkit lagi. Imanmu itu akan hidup di dalam kehidupanmu, dan engkau menjadi pribadi yang militan di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama, dilukiskan sebagai sesuatu yang hidup. Pengharapan juga bisa dilukiskan menjadi sesuatu yang kuat dan aman, karena dia bagaikan sawah yang diletakkan di belakang tabir, sehingga saya saudara boleh menjadi pribadi yang kuat dan aman bersama dengan Tuhan. Amin. Sekarang di kolom bumi ini, ada tak yang bisa menjamin saya dan saudara aman? Ibu Gembala pernah katakan, nih kalau orang cuma ngomong soal corona, wes aku gak mempan. Wong aku udah kehilangan orang yang saya kasihi karena corona tadi. Tetapi itu tadi, ketika saya sudah memiliki pengharapan yang dilukiskan menjadi sesuatu yang kuat dan aman, apapun yang ada di depan kita, hajar dengan kekuatan firman yang kita punya. Amin. Kita mau lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Di surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek
menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Di dalam jiwa ada kehendak, ada perasaan, ada emosi. Itu yang sekali nggak kekontrol. Ketika saya dan saudara mampu kontrol jiwa kita, engkau punya pengharapan yang kuat, itu bagaikan bahan bakar atas hidupmu untuk engkau boleh melaju pesat bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika engkau punya pengharapan, setengah dari permasalahan hidupmu engkau sudah menang. Tetapi jika engkau sudah lemah, ya kan, semangat yang patah ngeringin tulang. Kenapa? Orang-orang yang sakit akhirnya dia mampu bangkit dari dalam, yang bangkitkan semangat yang luar biasa. Sehingga dia, ketika dia memiliki pengharapan yang kuat, ada hal yang luar biasa. Saya baru nyadar ketika kami kelas balik perhatiin 2 minggu terakhir memang tante bilang, nih tante udah capek. Kira-kira biasa aja lah. Orang kami timbangannya puji Tuhan. Pas sakit turun 10 kilo, pas dalam masa pemulihan naik 13 kilo. Jadi kan nggak ada di pikiran saya tante mau seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi itulah kenyataan hidup yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Nggak ada yang nyangka. Tetapi saya syukur kepada Tuhan ketika dia memiliki pengharapan yang kuat dan aman di dalam Tuhan. Pas saya kelas balik sambil belakangan dikit-dikit kayak gitu, saya bilang, oh iya juga ya, waktu itu saya udah bilang sama tante, kalau tante udah siap nggak apa-apa. Bayangin saudara, ini mulut lancang banget, ini telinga kan dengar. Pas saya bilang, oh saya ngomongnya kayak gitu. Tapi balik lagi, saya hamba Tuhan. Saya harus berani doain doa penyerahan. Kuncinya dikunci kehendak Tuhan saja yang jadi. Ya terserah Tuhan mau berkehendak seperti apa. Ketika saya sudah serahkan kehendak Tuhan saja yang jadi, ya sudah. Dan yang menjadi kebanggaan bagi kami yang mendampingi bersama-sama dengan Ada, termasuk Ibu Gembala, ada Mbak Seri, ada Victor, ada suami saya. Segala sesuatu yang menjadikan jalannya tante udah clear. Jadi makanya saya berani berkata seperti itu. Tante kalau tante udah siap, nggak apa-apa. Walaupun pada kenyataannya ketika tante pergi, saya dibilang suami saya nggak siap. Buktinya saya pingsan. Kalau saya kuat, saya nggak pingsan. Iya. Itu tadi 7 bulan pagi, siang, sore, malam berkumpul sama-sama. Itu tadi antara logika dan ininya udah perang duluan. Tetapi syukur kepada Tuhan tidak berlama. Tuhan saya, karena pengharapan yang kita punya, dia boleh memberikan kekuatan dan jiwa kita menjadi aman. Dan bagi orang-orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, pengharapan itu tidak mengecewakan. Kita baca di Roma pasal yang ke-5. Kita kembali lagi ke kitab Roma. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ingat satu hal, pegang baik-baik. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Jadi kalau saudara mungkin ngerasa kecewa, itu bukan produk dari pengharapan. Karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Dan Yesus tidak pernah salah. Puji Tuhan. Tante senang banget berdoa kiri kanan, kadang udah amin dengan kami. Tante dia telepon sapa, doain dong. Telepon lagi, habis itu hubungin Ibu Gembala, Lisa gini. Tutup lagi berdoa. Nanti habis itu hubungin sapa lagi, berdoa dan berdoa. Kadang kita yang habis selesai amin berdoa, ini tante gimana sih? Baru amin, udah hubungin lagi sama lagi. Tapi itu tadi kekuatannya dia ada di situ. Karena dia tahu pengharapan yang dia taruh di dalam pribadi Yesus tidak pernah dikecewakan. Walaupun dia bilang, tante jengkel nih, tante kesel nih, begini-begitu. Enggak usah dipikirin. Yang bikin tante nggak senang, yang bikin tante nggak happy, buang ke laut.
Kata Ibu Susi, saya bilang, buang laut aja, pure, hilang. Iya ya, masih banyak kok yang sayang sama tante, masih banyak kok yang perhatian sama tante, masih banyak kok yang topang dan ngasih tante dengan hati yang tulus. Ngapain orang-orang dalam tanda kutip yang gak berkompeten untuk dipikirin? Orang mereka aja gak mikirin, kok tante mikirin sampai badannya habis. Buat apa? Saya ngomongnya pada keras, ya ampun, ya anak kecil kurang aja, segala macam. Tapi itu tadi saya balik-balik lagi. Saya hamba Tuhan, harus mampu menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Saya keras bilang, tante, apa yang tertinggal di bumi terikat di surga. Apa yang tante lepasin di bumi terlepas di surga. Edi nggak tahu apa yang diikat tante, Edi nggak tahu apa yang tante lepasin. Aduh Tuhan, kalau pas saya dengar itu, kan kalau saya ngomong kan berarti telinga saya dengar juga kan. Ini ngomong pangpong gitu, tapi habis itu tante, iya ya, gini, iya dalam hati. Coba dari kemarin. Maksudnya kita biar pulih terus nikmati, karena angan-angannya tante masih pengen ke Raja Ampat. Mantap kayak gitu. Karena tiap kali kami pergi kontrol ke dokter, dokternya kebetulan orang Manado, Pak Gosal. Dokternya cuma bilang, Omang, tante sudah Jo, pontar. Dokternya cuma bilang gitu, karena kita udah koordinasi sama dokter. Biasa dok, P. Kita cuma bilang gitu ke dokternya, biasa dok P. Oma, tante, pontar Jo. So berapa lama tak pi Manado? Sudah 3 tahun. Ya sudah. Pak pontar pi Manado Jo, cari itu. So habis kok saudara, cari tamang Jo. Tamang dia satu-satu tinggi, kata tante. Yo sudah. So tante ingat apa dokternya cuma bilang apa? Bergembira aja, pontar aja kita ajak. Dan mau muter-muter enggak? Tapi di mobil aja, nggak usah turun. Nggak usah. Terserah mau muter kemana, mau ke Pulau Mas, ke Cilandak, mau ke Tante Risa atau kemana. Ayo, tapi di mobil aja kita muter aja. Kalau tante bosen, nggak usah, nanti aja. Tapi itu tadi, ketika saya sudah mengimani bahwa pengharapan yang kita punya tidak mengecewakan, dan pengharapan yang kita punya juga tidak akan mempermalukan. Kita mau lihat di Mazmur 119 ayat 116. Mazmur 119 ayat yang ke-116. 119 ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Amin. Jadi percaya, Tuhan tidak pernah mempermalukan pengharapan yang kita taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Walaupun kadang kita H2C, harap-harap cemas. Ini Tuhan mau bikin apa lagi sama saya? Tuhan kayak orang main layangan. Bahwa bapak sama pemuda-pemuda itu tempat ini pasti pernah lah ya main layangan. Kak Farel pernah main layangan ya? Kalau main layangan kan kita enak kan? Itu ditarik, diulur. Tuhan sepertinya kayak gitu, ketika jatuh, nggak ada angin, layangan nggak bisa naik, ya kan? Begitu anginnya bagus, kita naikin, kita sedang tarik, dia tambah naik, senang banget. Sama, ketika pengharapan yang saudara taruh ke dalam tangan kasih Tuhan, sepertinya kita lihat Tuhan hilang, habis itu muncul lagi, habis itu kok kayaknya ninggalin. Tapi satu hal yang saudara harus percayai, pengharapan yang kita punya, Tuhan tidak pernah mempermalukan apapun pengharapan. Tapi itu tadi H2 saya tadi harap-harap cepat itu tadi kadang memang kerjaannya iblis. Tuh kan bener kan? Sampai deadline-nya besok lo belum punya duit kan buat bayar, bener kan, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang harus saya sampaikan, seperhitungan detik sekalipun jika Tuhan berkehendak, Tuhan sanggup mencukupkan mengadakan setiap keperluan kita yang kita harapkan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Saya bisa ngomong, ya aku tahu sebab ku alami. Loh hidupnya kita serahkan sebabnya Tuhan kok. Kemarin suami saya bilang, kalau mau pilih biar aja kita nggak punya apa-apa, nggak dipusingin dengan semuanya.
biarlah kita menikmati apa yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Amin. Bahasanya saya bodoh amat kalau mau ngomong gini-gini, saya bilang bodoh amat, terserah. Yang penting bagi saya apa kata Alkitab tentang saya, itu yang saya pegang. Kalau Alkitab bilang engkau berharga, engkau mulia, berarti saya berharga. Kalau Alkitab berkata serahkanlah kuatirmu dan aku akan bertindak, saya serahkan kuatir saya pada Tuhan dan saya percaya Tuhan yang akan bertindak. Itu aja simple, clear, selesai. Puji Tuhan, pengharapan yang kita taruh tidak pernah dipermalukan. Nah, dengan pengharapan yang kita punya, kita akan menang atas banyak kesulitan. Tadi pujian-pujian kita, intinya seperti itu. Kita menang atas segala kesulitan. Kita lihat di Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Bisa dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Kenapa tadi saya katakan ini menjadi contoh bahwa dengan pengharapan dia menang atas banyak kesulitan. Siapa bilang Abraham nggak susah ketika dia melewati masa-masa menunggu untuk dia digenapi menjadi bapa banyak bangsa, bapa segala orang percaya. Bahkan Alkitab berkata, Abraham nanti bukan pekerjamu atau siapamu, tetapi engkau punya keturunan sendiri. Tergenapinya dari janji nunggu 25 tahun, tetapi akhirnya digenapi oleh Tuhan. Ini yang luar biasa. Jadi biarlah ketika saya sudah memiliki harapan di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan atas hidup kita. Tadi, takutlah akan Dia. Terus bangun hubungan kita dengan Tuhan untuk kita boleh menikmati kasih karunia yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Masalahnya, pengharapan ini ada hubungannya dengan iman dan kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi ketika saya dan saudara memiliki pengharapan di dalam kasih setianya Tuhan, ada hubungannya dengan iman, ada hubungannya dengan kasih. Biarlah lewat contoh tadi Abraham, walaupun gak ada dasar lagi untuk dia berharap, namun Abraham berharap. Kadang saya dan saudara diperharapkan kepada hal-hal yang seperti itu. Sepertinya gak ada harapan, bayang-bayang kabur juga gak ada. Tetapi satu hal yang harus saya sudah tahu, ketika kau menaruh harapmu kepada Tuhan, pengharapan itu tidak dikecewakan. Pengharapan itu tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Saya yakin percaya. Sambil bersyukur ketika ada ibadah-ibadah di rumah, kakak yang pakai itu boleh dengar firman Tuhan, boleh duduk, dan saya beriman sungguh kepada Tuhan. Satu kali kalau mereka pun ada bersama-sama dengan kita. Bukan cuma suruh kirim makanan, tetapi saya rindu kita semua rindu mereka ada bersama-sama dengan kita beribadah kepada Tuhan. Itu kerinduan tante rindu mereka ada sama-sama dengan kita. Maka kekuatan kita hanya berdoa dan terus berdoa. Jangan putus harap kita kepada Tuhan. Satu kali kelak Tuhan punya cara yang luar biasa. Kita nggak ngerti mau seperti apa. Tetapi satu hal yang kita tahu, pengharapan yang kita taruh tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Pengharapan yang kita taruh tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Dia sanggup menolong saya dan saudara dengan caranya yang ajaib. Apa yang menjadi permasalahan bagi hidup saya dan saudara, apa yang menjadi pergumulan hari-hari ini, serahkanlah kepada Tuhan. Karena bukan dengan kekuatan kita, tetapi hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita.
kedua cucunya tante yang ulang tahun. Hebat saudara Allah kita. Mereka kakak adik ulang tahun tanggalnya sama. Enggak, bukan sesar. Kalau sesar kan bisa itulah ya, bisa dicari. Ini lahir normal, tanggalnya sama. Jadi ketika mamanya kelahirannya kecil, kakaknya komplain. Dedi, mami di mana? Orang maminya lagi berjuang lahirin adiknya. Dia nggak tahu. Ketika kita ucapin pas hari hanya tanggal 26 kemarin, bayang mereka berdua cara ngomong, coba kirim video. Thank you girls buat ucapannya katanya. Saya dengan bahasa ini kirim ucapan ke sana, coba bilang gitu, kirim video. Ya dia nanti disampaikan sama Oliver sama Dio. Yang ngomong si adiknya, thank you girls for ucapannya gitu ya. Kakaknya cuma bilang, thanks. Udah cuma gitu tak, memang dua-duanya nggak tahu ngomong. Cuma senangnya ya sudah, semua hidup dengan dunia sekarang anak zaman generasi Z gitu ya. Udah masuk di revolusi industri 4.0. Dulu kita cuma pikir-pikir, oh revolusi industri 2.0 aja udah sempoyongan kayak gitu. Tanpa saudara sadari, kita semua sudah masuk di revolusi industri 4.0. Begitu cepatnya perjalanannya ada, tetapi itu udah ada di depan. Biarlah ketika saudara menanti kapan Yesus kembali untuk menjemput saudara, biarlah iman kita, pengharapan kita boleh terus tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah perlindungan terjun masuk ke GPDI. Saya cinta GPDI. Walaupun bentuk sama papa, sama mama, yang penting imannya kita. Labelnya mereka boleh masih di gereja mainstream kayak gitu, tapi aplikasi iman mereka sudah ikut dengan kita. Jadi bagi saya label gak masalah. Yang penting doktrin, pemahaman iman percaya kita militan di hadapan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah tergoyahkan dengan apapun juga yang disodorkan oleh dunia ini. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keindahan dan kemegahannya. Pegang Yesus, taruh harapanmu kepada Tuhan, perkuat imanmu supaya itu hidup atas hidupmu dan kau terus tetap berkemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita naikkan pujian bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat jaminan kekuatan yang Tuhan beri. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang bisa ku
kehidupan, untuk kami boleh ada di dalam kasih karunia yang Kau anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh menghidupi iman yang kami hidupi di dalam Yesus, sehingga kami boleh memiliki pengharapan yang kuat di dalam Engkau, sehingga jiwa kami aman dan tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Di tengah permasalahan, di tengah tekanan, di tengah tantangan hidup, satu hal yang kami tahu, Yesus ada bersama dengan kami. Yesus pegang terus erat tangan kami dan terus menjadi pemenang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, biar firman yang kami dengar boleh bertumbuh berbuah dan kami boleh menjadi pelaku kepada firman. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan selalu mengingatkan kita untuk tetap selalu berharap, tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun kita, saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan kasih Kristus, Kak Yeni dan Kak Servi. Tuhan yang besar.
menikmati jemaat Goshen yang ada di tempat ini. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang penuh dengan berkat kasih setia. Lewat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, besar kecilnya Tuhan yang memberkati, dan persembahan yang sudah kami berikan untuk memajukan pelayanan Tuhan yang ada di GPD Goshen. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan dari Ibu Eni Ruanti. Kiranya Tuhan pakai lebih heran lagi ya. Puji nama Tuhan. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini, ada yang sesuai jadwal, ada yang tidak sesuai jadwal. Karena begitu jadwal sudah dibuat, malamnya ada yang hubungi saya bahwa mereka tidak bisa hadir, ya akhirnya digantikan dengan yang lain. Untungnya bilangnya malam, jadi secepat kilat kami cari penggantinya ya. Nah puji Tuhan, tapi sementara ibadah tadi ada dua yang WA saya, itu pun karena saya pas lihat WA baru mendapat kabar bahwa ada dua tidak bisa hadir karena tantenya meninggal dunia, dan yang satunya agak flu, jadi dia nggak berani datang ya. Tapi puji Tuhan, saya percaya itu semua tidak mengurangi hadirat Tuhan ya. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita yang sudah beribadah pada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ya. Mari kita bangkit berdiri semua, kita tamatkan ibadah kita pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku. Kita akan berdoa buat Dio dengan Oliver. khususnya mereka yang sudah hadir pada pagi hari ini, pada setiap pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaanmu pagi hari ini.
Kami yakin dan percaya ada berkat khusus yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami tetap setia, kami tetap maju di dalam pelayanan, karena segala kepujian hanya bagi namanya Tuhan saja. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar negeri, baik Bapak Yan Manopo, baik Bapak Chandra, baik Bapak Nasir. Tuhan memberkati mereka, jaga, lindungi, peliharakan mereka, berkati pekerjaan mereka di sana Tuhan, sehingga satu waktu yang Tuhan tentukan mereka boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga, berkumpul dengan kami jemaat Goshen. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berada di luar kota, baik Bapak Yan Manopo, baik Bapak Koko Edward. Kiranya Tuhan menolong mereka, taruh hikmat-Mu di dalam mereka bekerja. Suatu saat mereka boleh kembali pulang ke Indonesia, ke Jakarta Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tak lupa juga kami berdoa buat Bapak Rudi Tuhan yang ada di Belanda. Tuhan menolong dia, beri kekuatan kesehatan, pulihkan kesehatannya. Berdoa juga buat Ibu Usia dengan kesehatannya, Ci Yeni Samudra dengan kesehatannya. Tuhan senantiasa menolong. Bung Pandiangan yang ada di Tanjung Pinang, jamah sembuhkan, pulihkan dengan sempurna. Dan kami berdoa juga buat Anje Natasian yang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan dengan sempurna. Mujizat-Mu terjadi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada hari ini khususnya kami berdoa buat kekasih kami Oliver dan Dio Tuhan, cucu dari almarhumah Ibu Els Kosin Robot, anak dari Bapak Apit dan Ibu Eka, yang saat ini mereka berada jauh di luar negeri di Amerika. Tetapi kami yakin dan percaya doa kami menjangkau mereka Tuhan. Kami berdoa buat usia yang Tuhan sudah tambahkan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati hidup mereka, berkati Oliver, berkati Dio Tuhan. Dalam masa muda mereka Tuhan memakai, dalam pekerjaan Oliver, dalam pendidikan Dio di bangku kuliah. Tuhan taruh hikmat akal budi kepandaian dari surga. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Satu saat kedua anak ini boleh menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan iman kami, kasih-Mu menjangkau mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkat yang disediakan oleh keluar dari almarhumah Ibu Els Kosin Robot. Tuhan balas berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga buat umat-umat Tuhan yang sudah mengembalikan diri Tuhan, baik yang membawanya ke rumah Tuhan atau yang dengan cara mereka mentransfer diri Tuhan. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka, pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan, makan pakai minum pakai mereka diberkati oleh Tuhan, keluar masuk mereka dari rumah mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat Goshen, Tuhan buat menjadi berhasil bagi hormat kemuliaan namanya Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Jemaat yang kasih, kita mengangkat kedua belah tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah Engkau membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.